Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Graciela Putri Yani dari kelas 12 IPA 2, absen 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian tengah semester oleh Bapak Danang Ardanto. Jadi materi di sini saya mengambil kenaikan diri diri. Sebelum masuk ke materi, bisa nggak sih diurain kenaikan titik didih itu kayak gimana? Kayak pernah nggak sih kalian menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan saat memasak air? Pasti kalian sendiri malas kan untuk menghitungnya. Lalu bagaimana kondisi air dikatakan telah mendidih itu secara visual air dikatakan mendidih ketika banyak gelombang air yang bergejolak ketika dipanaskan. Tapi ternyata ada prosesnya. Kita bahas yuk proses kenaikan titik didih. Nah, di sini kita akan masuk ke materi kenaikan titik didih. Tapi sebelum masuk ke materi, kita bahas dulu ya sifat koligatif larutan. Jadi sifat koligatif larutan merupakan sifat larutan yang dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut dan tidak tergantung dari sifat zat terlarut. Jumlah partikel zat terlarut dalam suatu larutan dinyatakan dalam suatu besaran yaitu konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan kita bahas pada modul ini ada 3 jenis, yaitu molalitas, dan fraksi mol. Oke, jadi kita akan ke slide selanjutnya. Apa itu sih kenaikan titik didih? Ada yang tahu nggak? Kayak aku akan jelasin ya. Kenaikan titik didih menggambarkan fenomena bahwa titik didih dari cairan atau suatu pelarut akan lebih tinggi ketika senyawa lain ditambahkan, yang berarti bahwa larutan akan memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada pelarut murninya. Hal ini terjadi ketika zat terlarut yang tidak mudah menguap, seperti garam, ditambahkan ke pelarut murni seperti air. Titik didih dapat diukur secara akurat menggunakan ebulioskop. Nah, tapi ada yang tahu nggak sih arti dari titik didih itu apa? Kayak aku akan jelasin ya. Titik didih atau TB, nah sebuah zat ini akan mendidih ketika tekanan uap zat air sama dengan tekanan udara luar. Jadi titik didih larutan adalah temperatur saat tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara luar. Titik didih diukur tanpa menghitung pengaruh tekanan, disebut titik didih normal. Titik didih normal ditetapkan berada pada 760 mHg atau 760 torr, yaitu tekanan rata-rata pada permukaan laut. Oh iya, jangan heran ya kalau ada perbedaan mengenai simbol titik didih, karena simbol titik didih dipakai adalah TB dari boiling ya. Dan kalau versi bahasa Indonesianya yaitu TD dari didih. Proses terjadinya proses terjadinya pendidihan di awal kita ketika kita mulai memanaskan sebuah air, partikel-partikel dari air akan saling berpisah membentuk uap air. Proses ini mengakibatkan kenaikan tekanan zat air. Ketika tekanan zat air sama dengan tekanan lingkungan luar, maka terjadilah peristiwa pendidihan. Oke, kita akan ke slide selanjutnya. Jadi rumus ini adalah rumus kenaikan titik didih. Delta TB sama dengan KB kali M. Delta TB sama dengan KB G per MR kali 1000 per P. Delta TB sama dengan TB larutan dikurang TB pelarut. Delta TB kenaikan titik didih derajat Celcius. KB sama dengan tetapan kenaikan titik didih normal, titik didih molal, atau derajat Celcius Kg per mol. M, molalitas larutan mol per kilogram. MR sama dengan massa molekular relatif, dan P adalah
jumlah massa zat atau kilogram. Nah, di sini juga ada kenaikan titik didih atau delta TB, ada larutan non-elektrolit sama larutan elektrolit. Di sini ada dua rumus yang berbeda. Jadi di larutan non-elektrolit ini rumusnya delta TB sama dengan M kali KB. Atau delta TB A per MR atau 1000 per P atau KB. Larutan elektrolit delta TB sama dengan M kali KB kali I. Delta TB sama dengan A per MR kali 1000 per P kali KB kali I. Oke, di sini ada contoh soalnya. Berapakah kenaikan titik didih delta TB dan suhu akhir larutan jika 9 gram glukosa atau MR sama dengan 1800 dilarutkan dalam 100 gram pelarut? Diketahui suhu awal adalah 118,3 derajat Celcius dan KB sama dengan 3,07 derajat Celcius per M. Jawabannya adalah diketahui massa glukosanya 9 gram. Ya, ini massa glukosanya 9 gram. Terus molaritas glukosanya 180. Nih, 180. Terus jumlah pelarutnya 100 gram. Dilarutkan dalam 100 gram pelarut. Nih ya, jumlahnya. KB 3,07 derajat Celcius atau molaritas. Ini tuh diketahui KB-nya 3,07 derajat Celcius atau molaritas. Suhu awalnya adalah 118,3 derajat Celcius. Nah, yang ditanya, berapakah kenaikan suhu delta TB dan suhu akhir dari suatu larutan tersebut? Kita jawab ya. Delta TB sama dengan K. Jadi rumusnya itu delta TB, kita pakai delta TB kali G per MR kali 1000 per P. Coba kita lihat pakai rumus yang mana ya. Pakai rumus yang ini. Kita pakai rumus yang ini ya. Nah, diketahui delta TB, ini kan KB-nya tadi KB-nya 30,7. Nah, gramnya diketahui 9 gram. MR-nya diketahui, MR glukosanya diketahui 180. Dan 1000 ini dari rumus. P-nya diketahui 100 karena P itu adalah pelarut. Jadi diketahui 100 gram. Nah, hasil dari perkalian dan pembagian ini adalah hasilnya 1,535 derajat Celcius. Terus lalu kita hitung suhu akhir. Suhu akhir itu rumusnya apa sih? Nah, suhu akhir itu rumusnya suhu awal ditambah delta TB. Suhu akhir sama dengan suhu awal ditambah delta TB. Suhu awalnya tadi berapa sih? Ada yang tahu nggak? Oh, suhu awalnya tuh 118,3 derajat Celcius. Kita masukin di sini. Delta TB-nya berapa? Oh kan tadi kita udah ngitung hasilnya segini ya. Delta TB-nya masuk ke sini, ditambahin suhu airnya adalah 119,835 derajat Celcius. Jadi, terdapat kenaikan titik didih sebesar 1,53 derajat Celcius sehingga suhu akhir larutan adalah sebesar 119,835 derajat Celcius. Jadi suhu awalnya adalah 1,535 derajat Celcius dan suhu airnya adalah 119,835 derajat Celcius.
Jadi ini adalah referensi yang saya dapat, yang saya ambil dari link tersebut. Jika ada pertanyaan bisa komen di bawah. Hmm, Jangan lupa subscribe, comment, and like. Thank you.